Jumpa lagi di jenis-jenis kapal ya di SMK Negeri 1 Sri Kuala Lumpur bersama saya Made di sini ya. Oke, saat ini kita akan bahas jenis kapal menurut mesin penggerak utamanya. Jadi mesin penggerak utamanya. Kalau yang minggu kemarin kita bahas itu alat penggeraknya ya. Nah, kita yang pertama ya. Yang pertama mesin uap torak atau steam reciprocating engine. Jadi mesin dengan penggerak uap torak. Keuntungannya itu mudah pemakaiannya. Kemudian mudah berputar balik. Kemudian mempunyai kecepatan putar yang sama dengan perputaran propeller ya. Nah, keuntungannya itu tadi, sekarang kerugiannya itu biasanya kalau mesin uap torak ini karena namanya mesin uap ya, itu konstruksinya berat. Kemudian biasanya memakan banyak tempat ya. Karena pembakarannya itu di luar ya, berupa steam atau uap. Nah, uap itu yang menggerakkan torak. Nah, itu mesin kapal dengan jenis penggerak mesin uap torak. Kemudian jenis kapal dengan penggerak turbin uap atau steam turbin. Ya. Di kapal ini tenaganya itu dihasilkan oleh mesin semacam turbin uap ya. Jadi turbin yang digerakkan oleh uap. Kejelekannya itu adalah tidak dapat berputar balik. Karena susah mengarahkan uap tadi ya. Tidak dapat berputar balik. Sehingga diperlukan yang namanya reverse turbin tersendiri untuk keperluan putar balik tadi. Kemudian putarannya juga sangat tinggi ya. Sangat tinggi sehingga diperlukan juga reduction propeller gear. Jadi untuk mengurangi agar putaran turbin tadi itu tidak terlalu tinggi. Kemudian keuntungannya kalau turbin uap ini adalah vibrasinya kecil, bahan bakarnya juga kecil jika dibandingkan dengan mesin uap torak. Nah, mesin turbin uap ini biasanya dipakai untuk keperluan kapal yang bertenaga sangat besar. Ya. Itu untuk turbin uap. Ya. Kemudian berikutnya itu adalah turbin electric drive. Jadi turbin electric drive. Ada beberapa kapal yang modern memakai sistem di mana suatu turbin itu memutar sebuah electric generator. Sedangkan propeller itu digerakkan oleh suatu motor yang terpisah tempatnya dengan menggunakan aliran listrik yang dihasilkan oleh electric generator tadi. Nah itu ya, jadi turbin electric drive. Jadi turbin ini bukan menggerakkan propeller langsung, tapi dia menggerakkan salah satu unit electric generator. Electric generator itu yang memutar suatu motor, kemudian motor itu yang memutar propeller. Nah itu turbin electric drive. Berikutnya motor yang paling umum dipakai, motor pembakaran dalam atau internal combustion engine. Jadi kalau internal combustion engine itu biasanya kalau bahan bakarnya itu ada bensin, ada diesel. Motor pembakar dalam. Motor-motor yang saat ini sangat umum digunakan ya. Misalnya untuk kapal-kapal yang kecil itu biasa berbahan bakar
bensin ya, misalnya motor tempel atau outboard motor. Sedangkan untuk motor yang kapal yang memerlukan tenaga yang lebih besar, itu biasanya memakai motor jenis diesel. Keuntungan dari motor pembakaran dalam ini yaitu itu dapat langsung putar balik ya. Putar kiri, putar kanan. Kemudian juga tempat yang dihabiskan dia itu lebih minim, lebih kecil. Jadi tidak memakan banyak tempat. Untuk tenaga yang sama jika dibandingkan dengan mesin uap, itu akan jauh lebih kecil ukurannya. Kemudian dari hasil inovasi dan variasi motor pembakar dalam, ini divariasikan dengan turbocharge atau untuk supercharging ya, sehingga tenaga yang dihasilkan itu pun dapat dilipat gandakan dengan turbocharge tadi ya. Oke, ini yang paling umum dipakai ya, yang motor pembakar dalam. Berikutnya itu adalah gas turbin. Gas turbin ini prinsipnya itu suatu penggerak yang mempergunakan udara yang dimanfaatkan. Jadi udara yang dikompresikan. Jadi gas ya. Kemudian gas tadi dinyalakan dengan menggunakan bahan bakar yang disemprotkan. Setelah terjadi ledakan, itu yang dipakai untuk memutar turbin. Nah, itu untuk gas turbin. Kemudian berikutnya itu adalah nuklir. Wah, ini jenis kapal yang sangat istilahnya itu untuk kapal-kapal besar dan non komersil ya. Non komersil itu tidak memperhitungkan segi efisiensinya lagi. Tidak untuk keuntungan, tapi untuk kapal-kapal dengan keperluan atau kebutuhan yang sangat khusus ya. Memerlukan tenaga yang besar. Contohnya itu kapal induk, kapal perang yang memiliki tidak terbatas ininya keperluan tenaganya. Kemudian yang memakainya sangat terbatas. Ya. Itu untuk nuklir engine. Oke, itu tadi ya untuk jenis kapal menurut mesin penggerak utamanya. Itu ada mesin uap torak, turbin uap, turbin elektrik drive, motor pembakar dalam, gas turbin, dan nuklir engine. Jadi yang paling sering digunakan adalah yang ini, motor pembakar dalam, jadi atau internal combustion engine. Nah, di tempat kita juga prakteknya itu yang ini ya, yang motor pembakar dalam. Oke, sampai di sini. Terima kasih.